Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ayu di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Nah, kita sudah sampai di pertemuan minggu ke-9. Di pertemuan minggu ini, kita akan membahas tentang past, present, and future of user interface software tools. Nah, past, present, and future of user interface software adalah topik yang membahas tentang evolusi dan perkembangan perangkat lunak antarmuka pengguna atau UI dengan masa lalu hingga masa depan. Nah, ini melibatkan penelusuran sejarah perkembangan UI, tren saat ini tentang perangkat lunak UI, dan perkiraan arah perkembangan di masa depan itu nanti seperti apa. Dan dengan demikian, masa lalu, saat ini, dan masa depan, perangkat lunak antarmuka pengguna ini mencerminkan sebuah evolusi yang mengarah pada peningkatan aksesibilitas, interaktivitas, dan adaptabilitas. Dari antarmuka baris perintah pada masa lalu hingga antarmuka VR atau AR yang imersif pada masa depan, dan perangkat lunak UI terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna serta pengembangan yang terus berubah. Oke. Oke. Semua software aplikasi yang sekarang ada merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan pada tahun 1970 sampai 1990-an. Nah, hampir semua aplikasi yang ada di Windows, Unix, ataupun Macintosh umumnya menggunakan satu set bahan yang ditemukan sedikitnya 15 tahun yang lalu, misalnya seperti pertemuan layar monitor, keyboard, dan mouse, Windows Manager, GUI, dan lain-lain. Nah, penggunaan bahan ini supaya tercapai suatu kestabilan, maksudnya agar kestabilan bagi user. Seperti berguna untuk mengembangkan skillnya di bidang komputer dan kestabilan bagi pengembang peralatan ataupun software berguna untuk menyempurnakan konsep pengembangan peralatan maupun software. Oke, kita bahas dari masa lalu terlebih dahulu. Yang pertama itu ada antarmuka baris perintah. Nah, pada awal perkembangan komputasi, pengguna berinteraksi dengan komputer terutama melalui antarmuka baris perintah. Nah, perintah harus diketik secara tekstual dan pengguna harus perlu menghafal ataupun merujuk pada sinteks suatu perintah. Yang kedua ada antarmuka pengguna grafis. Nah, pengenalan antarmuka pengguna grafis ini mengubah cara pengguna berinteraksi dengan perangkat lain dengan sistem digital. GUI menggantikan perintah berbasis teks dengan elemen visual seperti icon, jendela, dan menu, menjadikan komputasi lebih mudah diakses dari berbagai kalangan dan dipelopori oleh Xerox PARC dan dipopulerkan oleh Apple Macintosh dan Microsoft Windows. Nah, GUI ini menjadi paradigma antarmuka yang sedikit dominan. Lalu yang ketiga itu perangkat lunak pengembangan antarmuka awal. Nah, seiring dengan popularitasnya GUI, maka pengembang menciptakan perangkat lunak untuk menyederhanakan desain dan pengembangan UI. Contohnya, misalnya awal termasuk bermain Visual Basic untuk Windows yang memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi GUI dengan antarmuka seret dan jatuhkan. Oke. Untuk saat ini ada aplikasi internet kaya. Nah, dengan pengembangan teknologi web, perangkat lunak UI telah berkembang untuk mencakup antarmuka berbasis web. Aplikasi internet kaya ini memanfaatkan teknologi HTML seperti HTML5, CSS, dan JavaScript untuk membuat antarmuka interaktif dan menarik secara visual. Kemudian yang kedua, desain responsif. Nah, karena pengguna semakin banyak mengakses aplikasi melalui berbagai perangkat seperti desktop, laptop, smartphone, maupun tablet, nah desain UI telah beralih ke prinsip desain responsif. Perangkat lunak UI menyediakan fitur dan kerangka kerja yang memungkinkan pengembang membuat antarmuka yang menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar dan orientasi. Kemudian selanjutnya yang ketiga, sistem desain dan pustaka komponen. Nah, sistem desain dan pustaka komponen ini telah menjadi alat yang penting bagi desainer dan pengembang UI. Alat-alat ini menyediakan komponen UI yang telah dirancang sebelumnya, sepertinya adanya pola dan panduan untuk menyederhanakan proses desain dan pengembangan dan memastikan konsistensi di seluruh aplikasi. Kemudian yang keempat, antarmuka suara dan bahasa alam.
Nah, kemunculan asisten suara dan pemrosesan bahasa alami telah mengarah pada pengembangan perangkat lunak UI yang memungkinkan antarmuka suara dan percakapan. Platform seperti Amazon, Alexa Skill Kit, dan Google Dialogflow memungkinkan pengembang membuat aplikasi dengan interaksi yang didorong oleh suara. Oke, untuk masa depan, yang pertama itu ada realitas tambahan atau AR dan virtual reality atau VR. Nah, saat teknologi AR dan VR terus berkembang, perangkat lunak UI perlu berkembang untuk mendukung antarmuka yang imersif. Perancang UI untuk lingkungan AR ataupun VR memiliki tantangan dan peluang unik yang membutuhkan alat yang memungkinkan interaksi spesial antara desain antarmuka 3D. Kemudian yang kedua, antarmuka gerakan dan gestur. Antarmuka gerakan dan gestur ini memiliki potensi untuk mengubah cara pengguna berinteraksi dengan perangkat digital. Perangkat lunak UI di masa depan dapat mencakup fitur untuk merancang dan memproyeksikan antarmuka berdasarkan gerakan-gerakan tubuh dan ekspresi wajah. Kemudian yang ketiga, antarmuka yang didorong oleh AI. Nah, kecerdasan buatan atau AI akan memainkan peran yang semakin signifikan dalam desain dan pengembangan UI. Perangkat lunak UI dapat memanfaatkan algoritma AI untuk mengotomatisasi tugas seperti pembuatan tata letak, rekomendasi konten, dan pengalaman pengguna yang dipersonalisasi. Kemudian yang keempat, antarmuka biometrik. Antarmuka biometrik ini seperti pengenalan wajah dan autentifikasi sidik jari menjadi semakin umum dan dalam perangkat digital karena perangkat lunak UI dapat mengintegrasikan fitur autentikasi biometrik dan menyediakan alat untuk merancang antarmuka biometrik yang mulus dan aman. Oke, selanjutnya ada tugas terlebih dahulu. Soal yang pertama, silakan seperti biasa kalian jelaskan perbedaan user interface software tools yang digunakan pada masa lalu, saat ini, dan masa depan. Nah, silakan kalian jawab. Waktunya 2 menit. Silakan tulis kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama, NIM, dan kelasnya. Silakan waktunya 2 menit dari sekarang. Oke, waktunya habis. Oke, mari kita lanjutkan.
Oke, selanjutnya kita membahas tentang tema-tema dan evaluasi peralatan. Nah, bagian-bagian dari antarmuka user yang dituju bahwa peralatan yang dianggap membantu pada saat mereka membutuhkannya. Nah, bagian-bagian dari antarmuka pengguna yang dituju adalah elemen-elemen yang dirancang untuk membantu pengguna saat mereka membutuhkannya. Ini mencakup berbagai komponen yang dapat membantu pengguna dalam menggunakan peralatan atau aplikasi secara efektif. Nah, berikut merupakan beberapa bagian penting dari antarmuka yang disesuaikan untuk memberikan bantuan pada saat diperlukan. Yang pertama, panduan dan bantuan konteks. Nah, ini adalah bagian dari antarmuka pengguna yang menyediakan panduan atau bantuan kontekstual seperti yang dengan tindakan ataupun situasi yang sedang dihadapi oleh pengguna. Ini bisa berupa petunjuk langkah demi langkah, penjelasan singkat, atau tautan ke sumber daya yang lebih mendalam. Kemudian selanjutnya, pencarian dan pemecahan masalah. Nah, bagian ini menyediakan alat pencairan yang memungkinkan pengguna untuk mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi. Ini bisa berupa kotak pencarian, daftar pertanyaan umum, atau link ke basis pengetahuan ataupun forum. Lanjut ke tombol bantuan. Nah, tombol bantuan ini adalah tombol atau icon yang secara khusus ditujukan untuk memberikan bantuan ketika diperlukan. Ketika diklik, ini dapat membuka jendela pop-up dengan informasi tambahan dan mengarahkan pengguna ke sumber daya bantuan atau memulai sesi bantuan langsung. Kemudian selanjutnya ada tooltip dan info bulan. Nah, tooltip adalah pesan singkat yang muncul saat pengguna mengarahkan kursor ke suatu elemen. Ini dapat memberikan informasi tambahan tentang fungsi atau tujuan dari elemen tersebut. Info bulan adalah versi yang lebih besar dan lebih rinci dari tooltip yang muncul ketika pengguna membutuhkan penjelasan yang lebih dalam. Selanjutnya, panduan interaktif atau tour. Nah, ini melibatkan serangkaian langkah atau panduan interaktif yang membimbing pengguna untuk melalui proses tertentu. Ini bisa berupa fitur tur interaktif dengan peragaan langkah demi langkah, simulasi ataupun latihan interaktif untuk membantu pengguna memahami pengguna peralatan ataupun aplikasi. Satu yang ketiga, FAQ atau Frequently Asked Question. Bagian FAQ ini berisi dari daftar pertanyaan yang sering diajukan oleh pengguna beserta jawabannya. Ini dapat membantu pengguna dalam menemukan solusi untuk masalah umum ataupun pertanyaan yang sering timbul. Lanjut ke dukungan langsung atau chat. Bagian ini menyediakan akses langsung ke dukungan pelanggan dalam bentuk obrolan langsung atau sistem tiket dukung. Ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi langsung dengan agen dukung untuk mendapatkan bantuan secara real time. Selanjutnya ke dokumentasi dan tutorial. Bagian ini memberikan akses langsung ke dokumentasi resmi, panduan pengguna, ataupun tutorial yang dirancang untuk membantu pengguna memahami cara penggunaan peralatan ataupun aplikasi dengan benar. Oke, nah dengan menyediakan bagian-bagian seperti yang disebutkan tadi, antarmuka pengguna dapat menjadi alat yang efektif dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada pengguna pada saat mereka membutuhkannya. Ini membantu meningkatkan untuk pengalaman pengguna dan memastikan bahwa pengguna dapat menggunakan peralatan atau aplikasi secara maksimal. Oke, selanjutnya ada threshold and ceiling. Nah, threshold adalah tingkat kesulitan dalam menggunakan suatu sistem, sedangkan ceiling adalah berapa banyak yang dapat dilakukan oleh sistem tersebut. Tujuan pembuatan sistem adalah pada saat bersamaan sistem tersebut memberikan threshold yang rendah dan ceiling yang tinggi. Dalam human computer interaction, memahami dan mengidentifikasi threshold dan ceiling penting untuk merancang antarmuka yang efektif dan meningkatkan pengalaman pengguna. Dengan memahami di mana ambang batas dan batas atas terletak, desainer dapat membantu keputusan yang tepat dalam merancang antarmuka yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Oke, selanjutnya tugas yang kedua, silakan kalian jelaskan perbedaan antara threshold dan ceiling. Waktunya seperti biasa, 2 menit dari sekarang.
Oke, baik, mari kita lanjutkan. Oke, selanjutnya peralatan yang memberikan resistensi rendah. Peralatan yang memberikan resistensi rendah ini mengacu pada perangkat keras ataupun perangkat lunak yang menawarkan sedikit hambatan ataupun hambatan dalam penggunaannya. Resistensi rendah sangat penting untuk memastikan bahwa responsif dan efisiensi dari interaksi manusia dan komputer, bahwa peralatan dengan resistensi rendah memastikan untuk pengalaman pengguna yang lebih lancar, responsif, dan intuitif dalam berinteraksi dengan perangkat ataupun aplikasi komputer. Ini penting untuk meningkatkan efisiensi produktivitas dan kepuasan pengguna dalam penggunaan teknologi digital. Nah, kemampuan peralatan yang memberikan prediksi tentang kemampuannya itu kepada programmer itu sangat penting dan dapat membantu dengan mudah pembuatan software maupun suatu tugas yang dirancang dalam interaksi antara manusia dengan komputer. Oke, berikut merupakan peralatan yang digunakan untuk pembuatan interaksi antar manusia dan komputer. Yang pertama adanya Windows Manager and Toolkits. Oke, dengan menggunakan ini dapat memberikan sebuah model dasar pemrograman yaitu seperti imaging model dan input model. Kemudian yang kedua ada event language. Artinya penggunaannya itu dianggap sukses karena dapat secara langsung memanipulasi graphical user interface. Contohnya seperti adanya Apple HyperCard, ada Microsoft Visual Basic, Lingo Scripting Language, dan Micromedia Director. Yang ketiga, Interactive Graphical Tools. Nah, biasanya menggunakan mouse untuk membuat suatu interface seperti contohnya ada Visual Basic, Visual C++, ada Next Interface Builder, ada Trillion Xerox PARC, dan Menuley dari University of Toronto. Lanjut yang keempat, adanya komponen sistem. Nah, setiap komponen dikontrol dengan menggunakan kotak segi 4 pada layar dan komponen lainnya agar kemudian dimasukkan seperti misalnya seperti membuat garis dan menggunakan komponen drawing pada suatu yang ada di dalam Windows. Yang kelima ada scripting language seperti penggunaan bahasa, ada juga bahasa C maupun C++. Yang keenam adanya hypertext yang digunakan untuk pembuatan website seperti HTML atau XML. Dan yang ketujuh ada object oriented programming misalnya seperti penggunaan Visual Basic, Visual Fox Pro, dan lain-lain. Oke. Ada future prospect and vision. Yang pertama, komputer akan menjadi
komoditas, kemudian adanya ubiquitous computing dan kapabilitas input dan output yang berbeda-beda. Selanjutnya hardware untuk mempercepat pembuatan peralatan dan bukan hanya dari software saja. Kemudian yang terakhir ada yang kelima ada peralatan untuk melakukan koordinasi dengan berbagai macam peralatan komunikasi. Kemudian yang keenam ada antarmuka pengguna berbasis pengenalan atau recognition based user interface. Kemudian selanjutnya ada penggunaan teknologi 3 dimensi dan yang terakhir ada end user programming, automation dan scripting. Oke, cukup pertemuan kita di minggu ke-9 ini. Silakan jangan lupa kerjakan tugas yang telah diberikan tadi. Saya cukupkan pertemuan kita pada minggu ini. Sampai ketemu di minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.